Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. As-sadaqatu, sadaqah di bulan puasa, hiya minal a'dham, hiya min a'dhamil amali allati yusabul muslimu 'alaiha. Ia merupakan, sedekah merupakan perbuatan yang sebagian perbuatan yang agung ya, yang orang muslim itu diberi pahala karena bersedekah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah juga untuk mendapatkan surga yang lebarnya seperti langit dan bumi yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu, orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan dia lapang, banyak uang, banyak rezeki, banyak harta. Wad dharra, atau dalam keadaan sempit, dia tidak punya banyak harta. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan amarah, wal afina nas, dan memaafkan manusia. Itulah tanda-tanda orang bertakwa. Bersedekah, berinfak ya, baik dalam keadaan banyak uang atau sedikit uang, menahan diri dari marahnya dan memaafkan, mudah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat mencintai orang-orang yang baik, berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan seumpamanya satu butir kurma, min kasbin thayyibin, yang dia dapatkan kurma itu dari perbuatan yang bagus, dari pekerjaannya yang bagus, la yaqbalullahu illa thayyibah, maka Allah wala yaqbalullahu illa thayyibah, dan Allah tidak akan menerima ya kecuali yang baik-baik saja. Wa inna Allah yataqabbaluha biyamini, dan Allah akan menerimanya, menerima sedekah itu, tamrah itu, biyamini, dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha, kemudian akan merawatnya, merawat tamrah itu, lisaibiha, untuk orang yang bersedekah. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kalian merawat faluwahu, anak apa ini? Anak faros, anak kuda. Hatta takuna misal jabal, sehingga kemudian takuna ada tamro itu misal jabal, seperti gunung. Al-falu au al-filu lugatani, bisa dibaca al-falu atau al-filu. Apa itu? Al-muhru ay as-shaghir min auladil faros, yaitu anak-anak kuda yang masih kecil. Fa inna tarbiyatahu tahtaju ila mubalaghatin fil ihtimam, sesungguhnya merawat anak kuda yang kecil itu membutuhkan mubalaghah, ekstra, perhatian ekstra. Adatan, biasanya, wa yusmiya bidzalika, disebut anak kuda itu disebut dengan falu atau filu, di annahu fala, karena sesungguhnya dia itu terasing, an ummi, dari ibunya, ay fusila, diasingkan ya, dipisah, atau wa uzilah, diasingkan atau dipisah dari induknya. Jadi begini, barang siapa yang bersedekah, kata Rasulullah SAW ini, bersedekah dengan kurma, satu kurma, dan kurma itu didapatkan dari kerja yang bagus. Kalau nggak bagus hasil kerjanya dari pekerjaan yang haram, maka Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena Allah itu la yaqbalullahu illa thayyib, Allah itu hanya menerima hal-hal yang baik saja. Kalau itu merupakan hasil kerja yang bagus, yang halal, maka Allah menerimanya, walaupun bitamrotin, sekalipun yang disedekahkan itu hanya sebiji kurma. Nah, ini yang menarik begini ya, Allah akan menerima sedekah kurma itu dengan tangan kanannya, kemudian akan merawatnya sebagaimana kita merawat anak kuda, yang semakin lama anak kuda itu akan besar-besar. Sama juga Allah akan merawat satu biji kurma itu ya, akan dirawat, akhirnya menjadi besar juga, seperti gunung itu besarnya, seperti gunung. Artinya walaupun satu kurma
yang dikasihkan kepada orang dalam bentuk sedekah, maka nanti pahalanya itu melebihi satu kurma, itu bisa menjadi satu pohon kurma. Luar biasa nanti itu pahalanya, berlipat ganda. Ya, berlipat ganda pahalanya. Wassadaqatu 'azimatul barakah. Wassadaqatu 'azimatul barakati. Wah, sedekah itu merupakan barokah yang besar. Ala sahibiha, kepada pemiliknya, kepada orang yang bersedekah. Wa ala kulli man sahama fi biwajhin ma, dan bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam sedekah itu dengan cara apapun. Yang ngasih sedekah diberi pahala, yang membantu menyiapkan sedekah itu juga dapat pahala. Pokoknya siapapun yang berpartisipasi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ummu as-sawabu wal khairu wa in qallat ayadiyahum wa in qallat ayadiyuhum fiha. Maka Allah akan memeratakan pahala dan kebaikan kepada siapapun yang membantu. Wa in qallat, sekalipun sedikit ya bantuannya. Wa in qallat aidihim, sekalipun sedikit ya bantuannya. Fiha, di dalam sedekah. Dipukul rata semuanya dapat kebaikan yang sama ini. Sekalipun ada salah satu orang yang bantu itu tidak seberapa bantuannya. Kama warada fil hadis syarif an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, innallaha azza wa jalla yudkhilu bi luqmatil khubzi, sesungguhnya Allah itu akan memasukkan sebab satu suapan khubzi, roti, wa qabdatit tamri, dan segenggam kurma, wa misli, dan seumpamanya, mimma yantawi min mas miskin, yang bermanfaat itu semua kepada orang miskin. Mimma yantawi, yang bisa mengambil manfaat, bihi, dengan at-tamri dan khubzi itu, al-miskinu, orang miskin. Salasal jannati, kepada 3 surga. Jadi Allah akan memasukkan orang ini, 3 orang ini, kepada surga gara-gara bersedekah 1 suap roti atau segenggam kurma kepada orang miskin. Salasatan, 3 orang al-jannata, ke surga. Siapa saja itu? Pertama, Rabbal baitil amiri bihi, pemilik rumah yang memerintahkan bihi untuk bersedekah. Ini suaminya, ini kepala rumah tangganya. Wazaujata, memasukkan ke surga juga Allah itu kepada istrinya, tuslihuhu, yang Rabbal bait al-amirabi ya, kepala rumah tangga ya, yang memerintah di dalam rumah tangga. Wazaujata tuslihuhu, dan istrinya yang memperbaiki rumahnya, rumah tangganya, membenarkan rumahnya. Wal khadimal ladzi yunawilu al-miskina, dan pembantunya yang mengulurkan sedekah kepada orang miskin. 3-tiganya dapat ini. Ya, karena nggak mungkin khadim itu ngasih bantuan kepada orang miskin tanpa persetujuan daripada bosnya, tuannya, kepala rumah tangga di mana dia bekerja. Dan kepala rumah tangga yang tempat di mana dia itu bekerja itu tidak akan mungkin mengizinkan khadimnya jika istrinya juga tidak memberikan izin atau tidak setuju. Jadi 3-tiganya ini, al-khadim wa zaujah rabbal bait, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke surga, karena ketiganya itu secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi di dalam apa? Ini, memberikan bantuan kepada orang miskin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kemudian bersabda, alhamdulillahilladzi lam yansa khadamana, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan khadamana, pelayanan kami. Wa ma'udhimi fadli sadaqati, dan bersama keutamaan yang luar biasa dari sedekah bisaklin amin dalam bentuk secara umum, fa inna sadaqata fi Ramadan afdalu min ghairihi minasyhur, maka sungguhnya sedekah di bulan Ramadan tentu lebih utama dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lain. Sedekah itu secara umum itu bagus sudah, sebagaimana sudah jelaskan tadi, tapi di bulan Ramadan afdalu, kebaikannya jelas dan pasti itu lebih unggul lagi. Faqad ruwiya, diriwayatkan dari Anas sallallahu alaihi wasallam, dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam,
Rasul ditanya, ayu sadaqati afdalu, sedekah apa ya Rasul yang paling utama? Qala sadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Jelas ini sudah hadisnya. Wa tawassa'atu fi Ramadan al-fuqara'i matlubatun, adapun memperluas sedekah membantu fi Ramadan di bulan Ramadan al-fuqara'i kepada fakir miskin, matlubatun itu dituntut, dianjurkan. Idlam kasrat al-'ata'i ar-rabbaniyah wal mana ilahiyah. Karena kenapa? Karena sudah begitu banyak pemberian Allah, anugerahnya, rizkinya yang sudah diberikan kepada kita. Wasdada, maka bertambah juga sutul anwarul qur'aniyah fi hadzal syahri, dan bertambah pancaran cahaya Quran fi hadzal syahri di bulan Ramadan ini. Aduma al-ba'isu al-judi, maka semakin agung, semakin kuat al-ba'isu, dorongan al-judi untuk bertindak dermawan, takhalluqan bi ahlakillahi ta'ala, untuk meniru akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada kita, banyak memberikan kesehatan, banyak memberikan hal-hal yang bisa kita nikmati dalam setiap hari di mana kita hidup. Maka kita juga harus kemudian berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bagaimana? Berbagi, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, terutama di bulan Ramadan. Walidza kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan. Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sosok yang lebih yang paling dermawan ya di bulan Ramadan. Di bulan lain Rasulullah itu dermawan memang, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Qala Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan paling dermawannya orang, paling bagusnya orang. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu merupakan sosok yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika yalqahu Jibril, malaikat Jibril menemuinya. Wa kana Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam, keselamatan kepadanya, yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan, hatta yansaliha, sampai bulan Ramadan selesai. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, membacakan kepada Nabi, membaca Nabi di depan malaikat Jibril Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibril, apabila malaikat Jibril menemuinya alaihissalam, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Allah itu ketika itu merupakan sosok yang paling bagus, melebihi daripada, paling dermawan ya, memberikan derma kebaikan-kebaikan, lebih dermawan daripada hembusan angin. Demikian tentang anjuran bersedekah di bulan Ramadan. Semoga kita bisa paham dan bisa menerapkannya. Amin.